sebuah tuduhan keji, ChatGPT, dan kasus Arve Hjalmar Holmen. Dunia teknologi dihebohkan dengan kasus yang menimpa Arve Hjalmar Holmen, seorang pria asal Norwegia. Holmen dituduh melakukan pembunuhan keji terhadap dua anaknya sendiri dan percobaan pembunuhan terhadap anak ketiganya. Yang mengejutkan, tuduhan ini bukan berasal dari manusia, melainkan dari sebuah program kecerdasan buatan ChatGPT. ChatGPT, chatbot berbasis AI yang dikembangkan oleh OpenAI, mengeluarkan pernyataan palsu tentang Holmen. Informasi yang salah ini muncul ketika seseorang bertanya kepada ChatGPT tentang Holmen. Alih-alih memberikan informasi yang akurat, ChatGPT justru mengarang cerita bohong yang mencemarkan nama baik Holmen. Kasus ini sontak menimbulkan pertanyaan besar tentang akurasi dan keamanan informasi yang dihasilkan oleh AI. Bagaimana mungkin sebuah program yang dirancang untuk membantu manusia justru menyebarkan informasi palsu yang berpotensi menghancurkan hidup seseorang? Publik pun menuntut pertanggungjawaban dari OpenAI atas kelalaian fatal ini. Kasus Holmen menjadi contoh nyata betapa bahayanya informasi palsu yang dihasilkan oleh AI, terutama jika tidak diimbangi dengan mekanisme kontrol dan pengawasan yang ketat. Noip bergerak melawan informasi palsu dan melindungi data pribadi. Organisasi ini telah lama dikenal sebagai garda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak privasi digital di Eropa. Kabar tentang tuduhan palsu yang dilayangkan ChatGPT kepada Arve Hjalmar Holmen sampai ke telinga Noip, sebuah organisasi advokasi privasi yang berbasis di Austria. Tuduhan ini menimbulkan kekhawatiran besar karena menyangkut reputasi seseorang dan kepercayaan publik terhadap teknologi AI. Noip, yang dikenal gigih dalam memperjuangkan hak privasi digital, langsung bergerak cepat merespons kasus ini. Mereka menyadari bahwa kasus ini bisa menjadi preseden penting dalam perlindungan data pribadi di era digital. Noip menilai bahwa OpenAI, selaku pengembang ChatGPT, telah melakukan pelanggaran serius terhadap aturan perlindungan data pribadi. Mereka menekankan bahwa setiap perusahaan teknologi harus bertanggung jawab atas data yang mereka kelola dan hasilkan. Mereka menuding OpenAI melanggar General Data Protection Regulation GDPR Uni Eropa, khususnya pasal 5 ayat 1 huruf D yang mengatur tentang akurasi data. Regulasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan dan disebarkan oleh perusahaan teknologi adalah benar dan tidak menyesatkan. Menurut Noip, OpenAI memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa informasi yang dihasilkan oleh ChatGPT akurat dan tidak menyesatkan. Mereka menekankan bahwa teknologi AI harus digunakan dengan bijak dan bertanggung jawab. Mereka berargumen bahwa peringatan singkat yang ditampilkan OpenAI tentang potensi kesalahan ChatGPT tidaklah cukup untuk membebaskan mereka dari tanggung jawab hukum. Peringatan tersebut dianggap tidak memadai untuk melindungi pengguna dari informasi yang salah. Noip lantas mengajukan gugatan terhadap OpenAI ke Datatilsynet, Otoritas Perlindungan Data Norwegia. Mereka berharap bahwa tindakan ini akan mendorong perusahaan teknologi lainnya untuk lebih berhati-hati dalam mengelola data dan informasi. Mereka menuntut OpenAI untuk menghapus informasi palsu tentang Holmen dan memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Memperbaiki model ChatGPT agar tidak lagi menghasilkan informasi menyesatkan, serta meningkatkan transparansi dalam proses pengembangan dan penggunaan teknologi AI, dan membayar denda atas pelanggaran yang telah dilakukan. Dengan langkah ini, Noip berharap dapat memberikan pelajaran penting bagi semua pihak tentang pentingnya akurasi dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi. GDPR, payung hukum bagi data pribadi di era digital. Regulasi ini menjadi landasan penting dalam melindungi hak-hak individu di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Kasus ChatGPT dan Arve Hjalmar Holmen menggarisbawahi pentingnya perlindungan data pribadi di era digital, di mana data pribadi seringkali menjadi komoditas yang sangat berharga, terutama dengan semakin maraknya penggunaan teknologi AI. Teknologi ini tidak hanya mempermudah kehidupan sehari-hari, tetapi juga menimbulkan tantangan baru dalam hal privasi dan keamanan data. General Data Protection Regulation (DPR) hadir sebagai payung hukum yang melindungi hak-hak individu atas data pribadinya. Regulasi ini dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap data pribadi. GDPR yang mulai berlaku pada tahun 2018 mengatur tentang pengumpulan, penggunaan,
dan penyimpanan data pribadi warga negara Uni Eropa. Ini mencakup berbagai aspek penting yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Regulasi ini memberikan kontrol lebih besar kepada individu atas data mereka dan mewajibkan perusahaan untuk transparan dan akuntabel dalam mengelola data pribadi. Transparansi ini mencakup bagaimana data dikumpulkan, digunakan, dan disimpan. Salah satu prinsip utama GDPR adalah akurasi data. Data yang tidak akurat dapat menimbulkan berbagai masalah, baik bagi individu maupun perusahaan. Perusahaan wajib memastikan bahwa data pribadi yang mereka kumpulkan dan proses akurat dan terkini. Ini berarti mereka harus memiliki mekanisme untuk memperbarui data secara berkala. Mereka juga harus mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memperbaiki atau menghapus data yang tidak akurat. Ini adalah bagian dari tanggung jawab mereka untuk menjaga integritas data. Dalam konteks kasus ChatGPT, GDPR menjadi dasar hukum yang kuat bagi Noip untuk menuntut OpenAI. Kasus ini menunjukkan bagaimana regulasi dapat digunakan untuk menegakkan hak-hak individu. Jika Noip berhasil memenangkan gugatan ini, OpenAI terancam sanksi berat, termasuk denda yang besar. Ini akan menjadi peringatan bagi perusahaan lain untuk lebih berhati-hati dalam mengelola data pribadi. Keputusan ini akan menjadi preseden penting bagi pengembangan dan penggunaan AI yang bertanggung jawab di masa depan. Ini juga akan mendorong perusahaan untuk lebih memperhatikan aspek etika dalam pengembangan teknologi mereka. Section 4. Suara korban, kecemasan dan dampak nyata dari tuduhan palsu. Di tengah pusaran kasus ChatGPT, Arve Holman harus menghadapi kenyataan pahit. Reputasinya tercoreng, dan ia dihantui rasa cemas akibat tuduhan keji yang dilayangkan oleh program AI tersebut. Dalam sebuah pernyataan, Holman mengungkapkan kegelisahannya. Yang paling menakutkan adalah kenyataan bahwa seseorang bisa saja membaca informasi palsu itu dan mempercayainya, ujarnya. Ia khawatir bahwa tuduhan palsu tersebut akan terus menghantuinya dan berdampak buruk pada kehidupan pribadinya. Kecemasan Holman bukanlah tanpa alasan. Informasi palsu yang disebarkan oleh ChatGPT berpotensi merusak reputasinya di mata masyarakat, bahkan berujung pada diskriminasi dan perlakuan tidak adil. Kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua tentang bahaya laten dari informasi palsu, terutama di era digital, di mana informasi dapat menyebar dengan cepat dan luas. Kita perlu lebih kritis dalam menyaring informasi dan tidak mudah percaya dengan segala sesuatu yang kita baca di internet, termasuk informasi yang dihasilkan oleh AI. Section 5. Bukan kejadian pertama. Rekam jejak ChatGPT dan kontroversi informasi. Kasus tuduhan palsu terhadap Arve Holman bukanlah kontroversi pertama yang melibatkan ChatGPT. Sejak diluncurkan, ChatGPT telah menjadi pusat perhatian karena berbagai alasan, baik positif maupun negatif. Sebelumnya, chatbot ini juga pernah tersandung masalah serupa, memicu pertanyaan serius tentang akurasi dan keamanannya. Banyak pihak yang mempertanyakan bagaimana teknologi ini dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan keputusan penting. Pada April 2024, Noip juga pernah mengajukan keluhan terhadap OpenAI terkait kesalahan informasi yang dihasilkan oleh ChatGPT. Keluhan ini menyoroti betapa pentingnya akurasi dalam teknologi yang digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia. Saat itu, ChatGPT menampilkan tanggal lahir yang salah untuk seorang tokoh publik. Kesalahan ini menimbulkan kekhawatiran tentang bagaimana informasi yang salah dapat menyebar dengan cepat dan mempengaruhi reputasi seseorang. Meskipun Noip telah meminta koreksi, OpenAI menolak dengan dalih mereka hanya bisa memblokir prompt tertentu, bukan mengubah data yang mendasari model. Ini menunjukkan keterbatasan dalam kemampuan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah terjadi. Selain itu, ChatGPT juga pernah dituduh menyebarkan informasi palsu tentang sejumlah individu lain. Kasus-kasus ini menambah daftar panjang kontroversi yang melibatkan teknologi AI. Seorang reporter pengadilan dituduh melakukan pelecehan anak, yang menyebabkan kerugian besar pada karir dan kehidupan pribadinya. Seorang profesor hukum difitnah melakukan pelecehan seksual, yang memicu protes dan investigasi yang merugikan reputasinya. Dan beberapa individu lainnya dituduh terlibat dalam penipuan dan penggelapan. Tuduhan-tuduhan ini tidak hanya merusak reputasi individu, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang tanggung jawab pengembang teknologi. Rentetan kasus ini menunjukkan bahwa OpenAI masih belum sepenuhnya berhasil mengatasi masalah akurasi dan keamanan informasi pada ChatGPT.
Meskipun ada upaya untuk memperbaiki, tantangan besar masih ada di depan. Hal ini tentu saja memprihatinkan, mengingat semakin banyak orang yang menggunakan chatbot ini sebagai sumber informasi. Dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi AI, penting bagi pengembang untuk memastikan bahwa informasi yang disediakan akurat dan dapat dipercaya.